kerjasama. Hierarki Al-Bari yang maha menata, dan loyalitas siapa yang terang. Aduh, itu terang. Loyalitas adalah Al-Wali yang maha loyal. Jadi ini bersumber dari Al-Asmaul Husna. Pertanyaan selanjutnya, kenapa capangan 5 mendesakan musafah? Saya tanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah melakukan kejujuran dengan sepenuh hati, angkat tangan. Siapa yang dulu sekolah sampai sekarang, SMP, SMP, SMA, yang tidak pernah nyontek, angkat tangan. Gak ada angkat tangan. Satu saja, ini dipedomani sebagai karakter bangsa kita, maka urusan di Indonesia ini akan beres. Kata guru saya, dipalingin aja. Satu saja Pak Arif katanya, semua orang Indonesia ini jujur saja, maka Indonesia beres. Saya ambil 5. Kenapa 5? Nah, saya belajar dari para alim ulama nih. Saya ambil maknanya 5. NKRI didirikan atas 5 pilar. Pancasila 5, dan sila satunya adalah ketuhanan yang maha esa. Para founding fathers kita sudah paham, satu itu adalah ketuhanan. Indonesia tidak akan ada berdiri tanpa adanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Para pendiri kita sudah tahu itu. Spiritualitas nomor 1. Ini kenapa 5? Kenapa? Saya ambil simbolis tadi, Pancasila 5, dan subhanallah yang paling hakiki, Bunyal Islamu ala khomsir. Bunyal Islamu ala khomsir. Islam didirikan atas 5 pilar. Sholat, syahadat, bunga haji. Saya ambil simbolnya dari sholat. Bahkan sholat pun 5. Makanya saya ambil 5 nih Pak, supaya saya mengingatkan anggota pun ingat, oh 5 tuh berapa sholat ya, biasanya 5 waktu wajib di Kapolres 5. Saya ambil simbolis dari situ. Tapi secara kebangsaan pun saya ambil dari Pancasila pun. Ada 5 juga Pancasila. Oleh sebab itu 5 nilai ini menjadi pedoman perilaku. Saya lihat tadi ada sedikit banyak yang belum hafal tentang Asmaul Husna. Berkenan Bapak Ibu sekalian, saya memberi Asmaul Husna, berkenan sambil kita berdoa, karena sungguh para kiai mengatakan, para guru saya Pak Bupati mengatakan Al Asmaul Husna itu adalah doa. Satu saja asma Allah disebut, ratusan malaikat datang ke tempat ini, apalagi 99 ribuan malaikat datang ke tempat ini. Karena apa? Asma Allah disebut. Saya bangga dengan Pak Bupati, dengan para pejabat, para tokoh di NU yang tidak malu-malu menyebut nama Allah, yang tidak malu-malu menyebut nama Rasulullah. Karena saya melihat di tempat lain banyak para pejabat yang malu-malu menyebut nama Allah, yang ragu menyebut nama Allah. Padahal subhanallah Bapak Ibu sekalian, kita akan dikembalikan kepada Allah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kenapa kita mesti malu? Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan sehingga dia malu menyebut nama Allah. Dia ragu menyebut asma-asma Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu, karena sungguh demi Allah, demi Rasulullah, kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita sebut asma-asma Allah. Semoga malaikat turun ke tempat ini, memberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan. Mari kita berdoa. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita bersihkan hati kita. Angkat tangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami. Astagfirullahaladzim. Kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan. Astagfirullah. Yang belum apa bisa lihat ke depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita simak betul Asmaul Husna, sebut dengan nama apapun, sebut dengan sebutan apapun, pasti ada di Asmaul Husna. Karena sungguh Bapak Ibu sekalian, kalau kita maknai dengan sepenuh hati, maka kita akan bergetar batin kita. Subhanallah, indah sekali. Semuanya ada di sini. Semuanya ada, dan Allah sudah tahu. Karena kita, Pak Bupati, mangga siap pilih. Pak Bupati mau isrok dulu sekarang kawali. Bangga perjalanan. Nuhun Pak Bupati. Kita doakan Pak Bupati semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oh siap, saya mewakili. Kalau tuan bagian Kapolres. Semoga beliau menjadi pemimpin yang selalu memperhatikan kita. Amin. Beliau pemimpin yang selalu peduli sama kita. Mari kita doakan Pak Bupati. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya mengatakan, mari kita maknai Al-Asmaul Husna. Dengan sebutan apapun, subhanallah, ada di situ semua. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf nih, saya berdiri di sini sekali lagi, saya bukan menceramahi, auzubillah min dzalik. Saya hanya sharing, hanya curhat. Saya bukan kiai, saya bukan ustaz. Makanya pas dikasih sorban tadi, subhanallah, pantas nanti jadi kiai. Kayaknya belum pantas saya. Saya berdoa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya harus ditolim. Dan saya berdoa tadi, semoga saya bilang, ya Allah, masyarakat sini nikahnya kalbi. Doa saya 3 kali, wa alwaitu alaika mahabbatan minni, wa alwaitu alaika mahabbatan minni. 3 kali saya berdoa, semoga masyarakat Cijolo nikahnya kalbi. Amin. Saya lanjutkan. Kenapa kita tadi tersentuh dengan dengan ucapan dan lantunan Asmaul Husna? Kata guru saya konon 4 bulan kita disuruh di hidup kita dan ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah kita berjanji kepada Allah, alas bala insyaallah. Siapa Tuhan? Allah, kau ya Allah, Tuhanku kekasih janin. Semua orang berjanji, termasuk diri saya dan ibu bapak sekalian. Anas bala syahida. Makanya kita rindu kepada sifat-sifat tadi. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang jujur, Bapak Ibu pasti kan, saya senang melihat orang itu jujur, betul? Ada orang yang gagah, Bapak itu gagah. Kita senang melihat orang gagah karena kita sedang bertasbih pada Al-Aziz yang Maha Gagah. Kenapa lihat orang jujur? Karena batin kita, karena ruh kita sedang bertasbih pada Al-Mu'min yang Maha Jujur. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi, kalaulah di ruangan ini, di daerah sini atau di tenda ini ada yang merasa paling pintar, jangan sombong karena ada Allah Ar-Rasyid yang Maha Cerdas. Kalaulah tempat ini ada yang merasa paling hebat, paling gagah, jangan pernah sombong karena ada Allah Al-Aziz yang Maha Gagah. Kalaulah di tempat ini ada yang merasa paling kaya, wah saya mah kaya, banyak harta, jangan sombong karena ada Allah Al-Mughni yang paling kaya. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Kalaulah ada yang merasa pangkatnya paling tinggi, nggak ada apa-apanya. Ada Allah yang paling tinggi. Jadi kita nggak boleh sombong, Bapak sekalian. Kembalilah kepada fitrah kita. Siapa kita, dari mana dan mau kemana. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil haram wal masjidil aqsa alladzi barokan linuriyahu. Saya coba Bapak Ibu apa enggak? Subhanallah. Dalam konteks ini kita akan belajar juga dari kisahnya Isra dan Mi'raj, ya. Bagaimana perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratul Muntaha. Nanti saya kaitkan dengan ini, ya, dengan Islam yang damai dan toleran. Pada saat itu banyak sekali kaum pada saat itu mempertanyakan, apa betul dalam waktu semalam, ya, seorang manusia yang ummi yang bernama Muhammad SAW bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh? Kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Ya begitu. Justru disitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu benar. Maka diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Rasulullah ditanya oleh para kaumnya pada saat itu, ya Rasulullah, Masjidil Aqsa itu seperti apa sih? Padahal Rasulullah belum pernah ke Masjidil Aqsa, belum pernah. Beliau menggambarkan, oh ini loh Masjidil Aqsa itu, sehingga kaum pada saat itu yang beriman, terutama para pengikut Rasulullah, percaya, oh ternyata benar yang digambarkan Rasulullah. Jadi berangkat ke langit pun akan benar. Nah ini kaitannya apa nih dengan kita? Dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, dalam Isra Mi'raj itu telah diperjalankan seorang abdi, abdinya Allah, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan ke Sidratul Muntaha. Bagi orang-orang yang beriman, di sanalah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak salah melihat atau menceritakan kembali Isra Mi'raj, kita lihat matahari aja tuh yang di atas sana, nggak usah jauh-jauh, lihat matahari itu. Kalau kita makhluk yang berpikir tentang penciptaan matahari, siapa yang menciptakan matahari? Pasti kita akan paham bahwa Allah berbicara keberadaannya, eksistensinya dengan tanda-tanda kebesarannya, dengan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah, tidak mungkin, kecuali nanti kita amin masuk surga dan disambut oleh Allah, salamun qaulan mir rahim. Wah, itu baru kita bisa berhadapan dengan Allah. Amin. Nah sebab itu makna daripada Isra Mi'raj salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita maknai Isra dan Mi'raj, subhanallah, ada satu ritual kewajiban. Pada saat Isra dan Mi'raj itulah kita diwajibkan untuk sholat. Pertanyaannya, kenapa mesti sholat, kan begitu? Apakah kita dengan sholat terus Allah jadi tambah mulia? Enggak juga, itu kewajiban kita. Kata Allah, kamu mau sholat mau enggak, saya tetap mulia kok. Maksudnya apa nih kita diwajibkan sholat? Aqimus, dirikanlah sholat. Karena sungguh sholat melatih karakter Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya jauh lebih dalam